Salam, selamat pagi. Mari kita mulakan ibadah kita secara atas talian. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan. Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita angkat suara kita. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang benar, gunung batu keselamatan kita. Amin. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Yesus.
yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Sebab besar kasih-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini kami terus hidup. Kami dapat hidup untuk memuji dan menyembah. Mari kita angkat suara kita bersama-sama, katakan Yesus Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Yesus, Kau
Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau telah hancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus Roh Anak-Mu ke dalam hati kami, dan karenanya kami memanggil Engkau Bapa. Berikan kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu, supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia, kepunyaan anak-anak Allah. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang baik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di hadapan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Inilah firman Tuhan. Pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat 42.
ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah Injil Kristus. Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama pada pagi ini, dan kita juga bersyukur untuk kesempatan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan belajar daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu mengilhami kami dan mencurahkan hikmat, pengetahuan dan pengertian supaya kami benar-benar memahami firman-Mu dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-15. Yang diberi tajuk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, untuk menjawab soalan ini kita mau melihat Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga 15. Sebelum itu kita mau juga belajar tentang memberi layanan yang baik. Karena di dalam petikan ini memberi layanan yang baik sangat ditekankan. Ya, saudara dan saudari, memberi layanan yang baik adalah pelayanan yang berdasarkan Alkitab. Pelayanan ini telah menjadi tradisi dan amalan umat Allah sepanjang zaman. Dalam Perjanjian Lama, memberi pelayanan yang baik kepada tetamu, termasuk orang asing atau orang yang tidak dikenali, adalah sebahagian daripada tradisi dan kebiasaan orang-orang separa nomadik, yaitu orang-orang yang hidup berpindah randa di padang gurun untuk mencari air dan rumput yang hijau untuk binatang ternakan mereka, seperti Abraham dan Sarah. Contohnya dalam Kejadian 18 ayat 1 hingga 15, yaitu firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi ini. Abraham dan Sarah memberi layanan yang baik kepada 3 orang tetamu. Dalam kitab Imamat 19 ayat 33 hingga 34, Allah memerintah umatnya supaya memberi layanan yang baik. Dan bukan saja memberi layanan yang baik, tetapi juga mengasihi orang asing, karena bangsa Israel, yaitu umat Allah, dahulunya merupakan orang asing di Mesir. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Yesus mengajar tentang pentingnya memberi layanan yang baik. Dalam Lukas 14 ayat 12 hingga 14 dan Matius 25 ayat 40, Yesus mengajar pengikut-pengikutnya supaya memberi layanan yang baik bukan hanya kepada keluarga, saudara mara atau orang-orang yang dikenali, tetapi juga kepada orang asing, orang yang tidak dikenali, malah orang-orang yang terpinggir dan tertindas dalam masyarakat. Dalam Roma 12 ayat 13 hingga 20, Paulus menggesa
jemaat di Roma untuk mengamalkan pelayanan, memberi layanan yang baik. Demikian juga Ibrani 13 ayat 2 menyeru agar jemaat Ibrani memberi layanan yang baik atau memberi tumpangan kepada orang. Karena dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ternyata bahwa baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, pelayanan, memberi layanan yang baik kepada sesama manusia adalah pelayanan kasih, yaitu menyatakan kasih Allah kepada sesama manusia. Lagipun dalam Matius 25 ayat 34 hingga 40 dinyatakan bahwa memberi layanan yang baik kepada orang lain bermakna melayani Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau belajar daripada Abraham dan Sarah bagaimana memberi layanan yang baik. Di dalam ayat 1 Kejadian pasal 18 ditulis Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Kalau kita rujuk Kejadian 13 ayat 18, pohon terbantin di Mamre ini adalah nama tempat atau lokasi di mana Abraham dan istrinya Sarah dan hamba-hambanya tinggal. Jadi pada waktu awal petang ketika cuaca begitu panas, 3 orang datang. Dan apabila Abraham melihat mereka, dia bergegas keluar dan menyambut mereka. Dan ini kita boleh lihat di dalam ayat 2 hingga 5 ya. Abraham menyambut mereka. Ya, Abraham memanggil salah seorang sebagai tuan. Abraham sujud di tanah sebagai tanda hormat kepada 3 orang ini. Dan sebenarnya Abraham tidak tahu siapa mereka. Walaupun di dalam ayat 1 dikatakan Tuhan menampakkan diri. Tapi ketika itu Abraham tidak mengetahui bahwa salah seorang adalah Tuhan sendiri. Namun dia menyambut dengan begitu hangat sekali dan dia memberi layanan baik seperti yang menjadi kebiasaan orang-orang Timur Tengah. Ya, dan kalau kita lihat di dalam ayat 6 hingga yang ke-8, Abraham dia memberitahu kepada Sarah supaya membuat roti dari 3 sukat tepung yang terbaik. 3 sukat tepung yang terbaik sama banyaknya 22 kilo. Saudara dan saudari. Nah, untuk 3 orang 22 kilo tepung untuk dibuat roti. Ini sangat banyak sekali. Ya, bukan itu saja. Abraham juga memilih anak lembu yang empuk dan baik dagingnya untuk dimasak dan dihidangkan kepada 3 orang tetamu ini. Dan apabila semua sudah disediakan secara terbaik, dia menjamu mereka makan dan dia berdiri. Dia tidak makan bersama dengan mereka. Dia membuat seperti hamba, menunggu apa yang mereka perlukan. Seperti pelayan di restoran ya. Kalau kita perlu sesuatu suduka, garpuka atau kita mau kicapka, kita memanggil pelayan. Dan demikianlah juga Abraham. Ya, dia tidak makan bersama-sama dengan mereka, tetapi dia melayani mereka.
Nah, saudara dan saudari, mungkin kita heran karena Abraham dia seorang yang boleh dikatakan kaya raya. Dia juga seorang yang mempunyai ramai hamba. Tapi apabila 3 orang ini datang, dia menghambakan dirinya sebagai pelayan untuk melayani mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ini boleh kita rujuk dalam Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kedua, di mana memberi layanan yang baik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat digalakkan, ya. Saya membaca Ibrani pasal 13 ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat tanpa disedari, tanpa diketahuinya. Sebenarnya Abraham dan Sarah telah menjamu Tuhan dan malaikat-malaikat. Mereka bukan sekadar menjamu mereka makan hidangan yang biasa-biasa, tetapi mereka telah menyediakan hidangan yang berlebih-lebihan, hidangan yang sangat istimewa. Ini seperti sebuah jamuan yang besar dan hanya untuk 3 orang. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 9 hingga 15, kita mengetahui tujuan 3 orang tetamu ini, ya. Di dalam ayat-ayat ini mereka bertanya, di manakah Sarah? Dan Abraham kata, oh dia ada di kemah. Ya, dia ada di kemah. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 9 hingga 15, salah seorang daripada mereka, yaitu yang dikatakan di dalam ayat 1, Tuhan, dia memberitahu bahwa Sarah akan mengandung. Ya, Sarah akan mengandung. Dan apabila Sarah mendengar di dalam kemah hal itu, dia tertawa. Ya, dia mengingatkan dirinya, keadaan dirinya yang sudah lanjut usia, yang sudah putus haid, mustahil dia boleh mengandung lagi. Mustahil dia ada berahi lagi untuk mengandung lagi. Ya, untuk mengandung. Tetapi dalam ayat 14 dikatakan di sini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 17, bahwa Allah sudah menjanjikan kepada Sarah, dia juga akan mengandung. Tapi Sarah masih tertawa karena dia melihat dirinya secara jasmani. Dia tidak menggunakan mata iman, ya. Dan itu sebabnya di dalam ayat 14 pertanyaan ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara dan saudari, sebagai orang-orang beriman, kita yakin dan pasti bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Jadi pertanyaan ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 hingga 37. Mengenai Elisabet dan juga Maria. Mereka pun mengandung karena kuasa Allah. Ya, Elisabet yang umurnya sudah lanjut, dia mengandung. Maria yang belum pernah ditiduri oleh seorang lelaki,
dia mengandung karena kuasa Allah, kuasa Roh Allah. Ya, jadi saudara dan saudari, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dengan iman kita percaya apapun boleh dimungkinkan oleh Tuhan asalkan sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, jadi di dalam ayat 9 hingga 15 ini Tuhan menegaskan janjinya semula kepada Abraham dan Sarah dan meyakinkan mereka bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Dalam usia yang lanjut, dalam keadaan yang sudah putus haid, tidak mustahil bagi Tuhan memungkinkan Sarah untuk mengandung. Dalam usia yang lanjut, tidak mustahil bagi Tuhan untuk Abraham menjadi seorang bapa. Maka menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 9. Di mana dia merujuk keturunan Abraham secara rohani. Saudara dan saudari, Tuhan menegaskan semula janjinya untuk memberkati Sarah menjadi ibu kepada bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Nah, ini yang ditulis di dalam Kejadian pasal 17 ayat 16. Inilah janji yang pertama. Dan apabila tiga tetamu ini, yaitu salah seorang adalah Tuhan, datang sekali lagi menampakkan dirinya, Tuhan menegaskan semula janjinya untuk memberkati Sarah, untuk meyakinkan Sarah bahwa dia akan menjadi ibu kepada bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-16. Dan di dalam pasal yang ke-18 sekali lagi Allah mengulangi janjinya kepada Sarah. Saudara dan saudari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya dan beriman kepadanya, Tuhan memungkinkan apapun di dalam hidup kita asalkan sesuai dengan kehendak-Nya dan berkenan kepadanya. Tuhan telah menampakkan dirinya kepada Abraham dan Abraham bersama istrinya Sarah telah memberi layanan yang baik kepada Tuhan dan dua orang yang datang bersama dengannya di pohon tarbantin di Mamre. Melalui layanan baik Abraham dan Sarah, Tuhan menegaskan semula janjinya. Nah, ini di dalam Kejadian 17 ayat 16 untuk memungkinkan Sarah mengandung anak lelaki yang dinamakan Ishak, yang berarti ketawa. Kenapa? Karena Abraham ketawa apabila Allah menyatakan dia akan menjadi menjadi bapa bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian 17 ayat 17. Dan Sarah ketawa apabila Allah mengatakan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian 17 dan 16, Kejadian 18 dan 12. Suami istri ini, Abraham dan Sarah, tertawa. Mungkin mereka seperti tidak percaya. Mana mungkin ini boleh terjadi? Umur yang begitu lanjut masih boleh menjadi bapa dan ibu
kepada seorang anak lelaki. Mereka tertawa, besar kemungkinan mereka terkejut, mereka takut, mereka tidak ragu-ragu. Mungkin ini reaksi mereka apabila mendengar Allah menjanjikan mereka seorang anak laki-laki. Dan itu sebabnya anak laki-laki itu dinamakan Ishak, yang bermaksud ketawa. Boleh dikatakan Allah ini membuat kita ketawa, ya, sesuatu yang tidak kita jangka-jangka, sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, sesuatu di luar jangkaan kita, di luar mimpi kita. Tapi kalau memang itu rencana dan kehendak Tuhan, kita akan ketawa terbahak-bahak karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk merealisasikan rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, marilah kita memberi layanan yang baik seperti Abraham dan Sarah kepada sesama manusia, termasuk orang asing. Manalah tahu kita memberi layanan yang baik itu kepada malaikat-malaikat, kepada hamba-hamba Tuhan. Ini mengingatkan saya kepada ibu bapak saya, ya, ketika bapak saya menjadi pemimpin gereja. Dia dan ibu saya selalu memberi tumpangan walaupun di dalam ketidakberadaan kami secara ekonomi, walaupun makan ala kadar, tidaklah seperti Abraham yang memilih anak lembu, dagingnya empuk dan baik, atau membuat roti sampai 22 kilo, tetapi mereka menumpangkan orang-orang, melayani orang-orang, menjamu orang-orang, siapapun. Dan kalau saya lihat, ada di antara mereka sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Pengalaman saya sendiri juga, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat lain, melayani ataupun belajar. Dan saya juga menikmati layanan baik daripada sesama orang Kristen. Walaupun mereka tidak ada kaitan keluarga, tetapi mereka melayani saya dengan baik. Saudara dan saudari, memberi layanan yang baik seperti yang dikatakan pada mula-mula khotbah ini adalah pelayanan yang berdasarkan Alkitab. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kita didorong, kita digesa untuk memberi layanan yang baik kepada sesama kita. Bukan saja orang yang kita kenali, bukan saja ada kaitan keluarga, tetapi kepada sesiapa saja. Memberi tumpangan, menyambut tetamu, mengundang atau membelanja orang, minum atau makan, terutama sekali orang-orang yang memerlukan, menghulurkan bantuan kepada orang yang miskin, orang yang terpinggir, menyumbang dalam tabung pelayanan kebajikan, berkongsi berkat dari segi keuangan, kemudahan-kemudahan, pengetahuan atau kemahiran-kemahiran. Memberi layanan yang baik boleh saya simpulkan sebagai pelayanan kasih seperti yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam hukum kasih kita diminta, kita diperintah mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi dengan memberi layanan yang baik, kita melayani Tuhan dan menyatakan kasih-Nya kepada sesama manusia. Boleh kita katakan memberi layanan yang baik juga adalah cara kita bermisi, menjangkau orang
apalagi orang-orang yang memerlukan. Saudara dan saudari, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidup kita apabila kita mematuhi kehendak-Nya, apabila kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada kami dan mengilhami kami bagaimana kami memberi layanan yang baik kepada sesama manusia. Karena kami diyakinkan melalui firman-Mu baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru bahwa memberi layanan yang baik berarti melayani-Mu dan melayani atau mengasihi sesama kami manusia. Bapa di surga, kami juga tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui hidup kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi di dalam hidup kami, supaya kami menjadi umat-Mu, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menyaksikan kasih-Mu kepada sesiapa saja tanpa mengenal bulu, tanpa mengenal bangsa, melalui pelayanan, memberi layanan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan terima kasih kerana menyertai kami dalam ibadah minggu secara atas talian. Berikut adalah beberapa pengumuman gereja. Pertama, sel kanak-kanak akan mengadakan sel atas talian setiap hari Ahad jam 9.30 pagi di laman Facebook atau saluran YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu. Seterusnya, sel muda-mudi juga akan mengadakan sel atas talian setiap hari Sabtu jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi anda yang mau mengikuti sel, anda boleh mendapatkan pautan di sesawangan kami di ascoxygen.online.church. Seterusnya, bagi jemaah yang memerlukan pelayanan pengembalaan atau kaunseling, anda bolehlah menghubungi staf pengembalaan kami seperti yang tertera. Berikut adalah cara-cara untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Anda boleh melakukannya dengan pemindahan atas talian seperti maklumat yang tertera, atau melalui aplikasi Boost, atau menghantarnya ke pejabat gereja pada hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat pada jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Dan terakhir, kita ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Yoram Musa sebagai pemimpin awam yang baharu dan juga 5 orang pemimpin awam yang telah memperbaharui lesen pemimpin awam mereka. Marilah kita menyokong mereka di dalam doa kita. Mari kita teruskan ibadah kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan menyaksikan pemimpin-pemimpin dari Zon Bahasa Malaysia akan diangkat dan membaharui lesen pemimpin awam mereka. Kita akan mendengarkan ataupun menyaksikan pengisytiharan ini dilakukan. Saya, Yansen Agustinus, dari All Saints Cathedral dalam Diosis Sabah, memohon kepada Bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam diosis tersebut, mengaku bahawa saya, Yoram Musa, dari All Saints Cathedral dalam Diosis Sabah memohon kepada Bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam diosis tersebut, mengaku bahawa saya, Herman Podo, dari All Saints Cathedral
dalam Dayesis Sabah memohon kepada bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam dayesis tersebut, mengaku bahwa saya, Marampa bin Simon, dari All Saints Cathedral dalam Dayesis Sabah, memohon kepada bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam dayesis tersebut, mengaku bahwa saya, Ruben Paulus, dari All Saints Cathedral dalam Dayesis Sabah, memohon kepada bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam dayesis tersebut, mengaku bahwa saya, Ronald Bunkong, dari All Saints Cathedral dalam Dayesis Sabah, memohon kepada bishop untuk diizinkan menyandang jawatan pemimpin awam dalam dayesis tersebut, mengakui bahwa saya merupakan anggota gereja Anglikan dan saya bersetuju dengan buku sembahyang umum, pentadbisan bishop, padri, dan diakon, serta akta-akta 39. Saya percaya kepada doktrin yang ditetapkan itu menurut firman Allah, dan di dalam kebaktian umum dan pembagian sakramen, saya akan menggunakan peraturan dalam buku tersebut dan tiada lain yang digunakan kecuali yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Saya berjanji dalam melakukan tugas tersebut, saya tidak akan mengajar sesuatu yang berlainan dengan doktrin gereja Anglikan. Saya akan memelihara diri saya sesuai dengan peraturan dan disiplin gereja tersebut dan akan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dalam diosis. Saya, Ronald Bunkong. saya, Ruben Paulus, saya, Marampa bin Simon, saya, Herman Podo, Saya, Yoram Musa, Saya, Yansen Agustinus, mengaku bahwa saya akan melakukan ketaatan kanon kepada Tuan Bishop Sabah dan kepada waris-warisnya dalam semua perkara yang sah dan baik. Semoga Allah menolong saya. Saudara-saudari, kita baru saja menyaksikan
acara menandatangani lesen seorang daripada pemimpin awam ini, yaitu Encik Yoram sebagai pemimpin awam yang baharu, manakala kelima saudara kita yang lain membaharui lesen mereka. Sekarang kita teruskan untuk mendoakan mereka. Dengan hormatnya kita menjemput Din Katedral, Din Musa Ambai, untuk mendoakan dan juga mengalu-alukan pemimpin awam kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan yang telah memanggil saudara-saudara kami untuk melayani di dalam kapasiti sebagai pemimpin awam. Kami bersyukur kerana anugerah Tuhan yang telah menguatkan mereka dan memberikan mereka satu keistimewaan khusus di dalam seluruh usaha untuk menyatakan kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya sekali lagi di dalam anugerah Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Engkau akan mengurapi mereka dengan urapan yang baru daripada kuasa Roh Kudus sendiri, supaya di dalamnya sekali lagi mereka akan melayani dengan anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut saudara-saudari kita yang telah pun menjadi pemimpin awam dengan setia. Berikan tepukan untuk mereka bersama-sama. Tahniah semua, Tuhan berkati Anda. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita berdamai di antara satu sama lain dengan damai sejahtera bersama-sama. Anda boleh kata begini, Anda boleh juga kata bersama-sama satu sama lain, mungkin dengan senyuman, salam damai di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari, marilah kita menyediakan hati kita untuk menerima roti dan air anggur dalam perjamuan suci pada hari ini.
Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Mari kita ikhtiarkan bersama-sama. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara hidupmu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Kita percaya bahwa Dia akan terus memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya
Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, terima kasih karena telah mengikuti ibadah atas talian ini dimanapun Anda berada. Kami berdoa supaya suatu hari nanti kita dapat bertemu, beribadah bersama di dalam bangunan gereja atau mana-mana tempat kebaktian. Untuk sementara waktu, jaga diri baik-baik. Tuhan berkati. Bye-bye.